Nah, kan dia berbentuk elips. Ini adalah pusatnya. Dia berbentuk elips. Nah, daerah mana yang akan kita ambil? Yang ini ya. Nah, batasnya mana? Yang X-nya, yaitu 0 dan 2. Nah, ingat tadi dia diputar mengelilingi sumbu X. Maka volumenya yang kita ambil adalah Pi integral. Batasnya adalah 2 dan 0 Y kuadrat dx. Y kuadrat dy, sorry ya. Y kuadrat dy. Kita tinggal masukkan aja. Di situ kan dia 9x kuadrat ditambah 4y kuadrat sama dengan 36. Ya udah kita tinggal masukkan aja. Di sini berarti kalau kita butuhnya y, nah kalau kita rubah ya. Pindahkan sini sedikit ya. Nah, ini kalau kita rubah kan kita butuhnya y. Berarti kan 4y kuadrat sama dengan 36. Nah, x-nya kan pindah ke kanan. Dikurang 9x kuadrat. Berarti y kuadrat sama dengan 36 dikurang 9x kuadrat per 4. Ini kan y kuadrat, berarti kita nggak perlu diakarin ya. Kenapa? Karena dibutuhkan y kuadrat. Maka y kuadrat sama dengan, ini karena plus dan minus berarti 4 milik berdua ya penyebutnya. 36 dibagi 4, 9. Ini karena nggak bisa diselesaikan ya tetap 9 per 4x kuadrat. Nah, udah kita tinggal masukkan ke sini. Maka volum tambahkan V batasnya 2 dan 0 untuk Y dikurang 9 per 9 per 4x kuadrat ya. Kita tinggal integralkan saja. Tinggal masukkan angkanya. Coba kalian cari hasilnya. Dapat berapa? Berapa hasilnya? Kita tinggal substitusi aja kan? Batasnya adalah 2 dan 0. Kita integralkan dulu jadi berapa? Kan ini masih dalam bentuk integral. Kalau kita integralkan, maka volume V sama dengan 9x. Nah, kalau ini gimana? 9 per 4 per 3 berarti ya. Karena kan pangkat 2. Ya, jadi kan harusnya kan 9 per 4 per 3. Begitu kan harusnya. Nah, 9 per 4 per 3. Nah, ini kalau kita jabarkan, dia akan jadi sama aja dengan 3 per 1 ya. Jadi 9 per 4 dikali 1 per 3. Kita bisa sederhanakan, makanya jadi 3 per 4. Maka dia akan jadi 9x dikurang 3 per 4. X pangkat 3, batasnya 2 dan 0. Kita tinggal masukkan aja, hitung ya. Masukkan batasnya 2. Berarti 9 kali 2 dikurang 3 per 4 dikali 2 pangkat 3 ya. Dikurang 0. Kenapa? Karena semuanya ada X. Kalau dikalikan tetap 0 hasilnya ya. Tinggal jabarkan. Berarti ini 18 dikurang. Nah, 2 pangkat 3 itu 8 ya. 8. 8 bagi 4, 2. 3 kali 2, 6. Maka hasil akhirnya adalah 12 V satuan. Paham nggak? Ada yang masih bingung? Ada yang masih bingung? Ada yang masih bingung? Tanya. Daripada kalian diam, kalian nggak paham, kalian diam, nanti yang merugi kalian sendiri. Paham nggak kira-kira? Bu, boleh minta tolong jelasin lagi nggak, Bu? Kenapa? Dari sebelum ketemu nilai 9 dikurang 9x kuadrat per 4. Sebelum ini. Sebelum itu. Sebelum ini, berarti di sini. Dari awal sampai tengah. Dari awal sampai tengah? Iya, maksudnya dari sini? Gambarnya. Oh, cara gambarnya juga nggak bisa. Kan sebenarnya pertama kita cari aja titik potong ya. Pertama nih, titik potong adalah sumbu X. Maka Y-nya sama dengan 0. Nah, kalau Y-nya sama dengan 0, berarti ini kan 0 ya. Nah, tinggal 9x kuadrat sama dengan 36. Berarti x kuadrat ya 36 bagi 4. 36 bagi 9, sorry ya 4. Berarti kalau x aja akan dari 4. 2 berarti ya.
2. Nah, terus kalau titik potong dengan sumbu Y, maka X-nya yang sama dengan 0. Kalau X sama dengan 0, berarti 4Y kuadrat sama dengan 36. Y kuadrat sama dengan 9 ya, 36 bagi 4. Y berarti akar 9, 3. Koordinat itu kan selalu X, Y. Nah, berarti batasnya sini ya. X-nya 0, Y-nya 3. Karena pusat putarnya kan di sini di 0 ya. Nah, terus ini 2,0, ini 0,3, ini 2,0. Nah, ke atasnya 3 karena kita putar 360 derajat, otomatis nanti dia akan kembali ke bentuk semula ya. Jadi di sini ke atasnya 3, ke bawahnya 3 juga jaraknya, 3 dan 3. Nah, ini pusatnya. Nah, terus itu tinggal hubungkan garisnya. Hubungkan ya titik-titiknya, maka dia akan jadi elips. Nah, yang di mana yang diarsir nggak boleh lewat dari 0 ya, karena batasnya kan 0 sampai 2. Sampai sini aja kan ya, tadi kan bentuk inian ya. Nah, yang sebelah kanannya aja, yang kiri ini nggak boleh, ini kosong ya. Nggak boleh kalian arsir juga. Untuk menggambar. Nah, terus bagaimana cara kita menentukan ya volumenya? Nah, karena di sini dia diputar terhadap sumbu X, berarti yang kita integralkan adalah Y. Kita rubah persamaannya. Kan dia 9X kuadrat tambah 4Y kuadrat sama dengan 36. Nah, itu langsung di sini ya. Nah, karena yang kita butuhkan Y, berarti 9X-nya pindah ke kanan ya. Maka 4Y kuadrat sama dengan 36 kurang. Kalau pindah karena berubah ya, 9X kuadrat. Nah, berarti Y kuadrat sama dengan 36 dikurang 9X kuadrat per 4. Nah, karena plus minus berarti 4 itu milik berdua ya. Ini 36 bagi 4, 9 juga bagi 4. 36 bagi 4 itu 9. Ini 9 bagi 4 karena nggak bisa ya, tetap ini 9 per 4X kuadrat. Nah, ini kan Y kuadrat. Sementara rumus dari volume benda berputar itu sendiri menggunakan kuadrat. Berarti kita nggak usah akarin, kita masukkan aja ke sini ya. Kita langsung Y kuadrat. Jadi volume V batasnya adalah 2 dan 0. 2 dan 0, Y kuadrat DY. Udah tinggal masukkan. Nah, kita masukkan ke sini. Y kuadratnya berapa tadi? 9 dikurang 9 per 4X kuadrat. Batasnya 2 dan 0. Nah, kita integralkan dulu nih. 9 diintegralkan jadinya 9X. Nah, 9 per 4X kuadrat, kalau kita integralkan, dia akan jadi 3 per 4. Ya. Nah, kalau integralkan, pangkatnya ditambah 1. Ini kan pangkat 2. Nah, 2 tambah 1, 3. Jadi 9 per 4 per 3. Nanti dia akan jadi 3 per 4. Jadi 9X dikurang 3 per 4X pangkat 3 ya. Pangkatnya tambah 1. Dengan batas 2 dan 0. Udah tinggal substitusi aja. 2-nya aja, karena 0 bakal jadi 0 hasilnya, yang depannya aja. 9 kali 2 dikurang 3 per 4. 2 pangkat 3. Nah, 9 kali 2, 18. Ya udah, ini kan 2 pangkat 3, 8. 8 kali 4, 2. 3 kali 2, 6. 18 kurang 6, dapatlah 12 V. Ya bisa dikecilin. Bagaimana? Ya Bu, terima kasih Bu, jadi makin paham. Oke, soal mana lagi? Nomor 4 juga foto nggak Bu? Boleh, foto nggak bisa di screenshot aja? Di saya yang paling bawah tuh kepotong sama rada buram juga sih Bu. Potong. Oke, gue bantu foto dah. Iya Bu, soalnya jaringan saya nggak bagus. 1000 soal sekarang juga ini. Baik kuliah. Sekarang soal yang nomor 4. 4 ya? 3, 4, 5 tadi ya? Iya Bu. Yang lain mana nih? Makin lama semuanya ketutup kameranya. Silakan dibuka kameranya. Nah, saya nggak kuat device-nya Bu, kalau on cam, soalnya record video ini. Yang lain mana? Nomor 4 soalnya yang mana kemarin?
Nomor 4, hitunglah volume benda berputar yang terjadi jika daerah yang dibatasi oleh 5x tambah 4y sama dengan 20. Sumbu y, ya, sumbu y garis y sama dengan 1 dan y sama dengan 4. Diputar 360 derajat mengelilingi sumbu y ya. Jadi diputar 360 derajat mengelilingi sumbu y. Ini kata kunci ya, kalau tadi kan sumbu x. Kalau mengelilingi sumbu y, otomatis nanti yang akan kita integralkan itu adalah x-nya. Jadi Ya. x kuadrat. Ya, x kuadrat ya, nanti akan kita jabarkan. Jadi jangan sampai terkecoh ya, jangan sampai terkecoh. Nanti tadi soal sini. Pertama tadi kita cari titik potongnya dulu. Kita cari titik potong. Di sini y sama dengan 1, y sama dengan 4. Kalau untuk x-nya sama dengan 0, berarti 4y sama dengan 20 ya, x-nya 0. Maka y-nya sama dengan 5. Kalau y sama dengan 0, maka 5x sama dengan 20. X-nya sama dengan 4. 0,5, 4,0 ya. Nah, ini titik-titik yang akan kita gunakan untuk membuat sketsa gambar. Terus tadi garis y sama dengan 1, garis y sama dengan 4. Nah, untuk y sama dengan 1, kita substitusi ya. Berarti 5x ditambah 4 kali 1 sama dengan 20. 5x sama dengan 20, ini langsung pindah aja ya. 4, 5x sama dengan 16. Maka x sama dengan 16 per 5 atau 5,2 ya. 5, berapa itu? Berapa? 3, ya? 2,2 ya. 2,2. Oke, kita ini ya batasnya itu sendiri. Terus y-nya sama dengan 4. Nah, untuk y-nya sama dengan 4, berarti 5x tambah 4 kali 4 sama dengan 20. Maka 5x sama dengan 20 dikurang 16. 5x sama dengan 4, maka x-nya sama dengan 4 per 5 atau 0,8 ya, sampai 1. Nah, kita buat sketsa gambar. Ini y-nya sampai 4. Sampai 4. Oke. Tadi titiknya 4,0 dari x, y 0,5 terus 4,0 0,5 terus 4,0. Untuk yang y-nya sama dengan 1, karena kita sekarang diputar mengelilingi sumbu y ya. Untuk y-nya sama dengan 1, x-nya itu adalah 3,2. Kira-kira lewat dari 3 sedikit ya. Di sini ya titiknya. Dari ke y juga sama ya, 3,2. Terus untuk y-nya sama dengan 4, x-nya itu sama dengan 0,8. 0,8 berarti mendekati 1.
Berarti ke kiri juga sama mendekati 1. Nah, ini kan sumbu putarnya di sini ya. Y-nya berarti kan sumbu X, berarti di X pusatnya. Kalau di Y, berarti pusatnya itu adalah di Y4 dan ini ya di 1 tadi ya. Tadi 5, gabungkan. Ini jadi gambarnya ya. Karena di sini diputarnya terhadap sumbu Y, berarti yang kita arsi dengan ini aja ya, yang sebelah sini aja. Ini cuma sampai 1 kan. Bawahnya jangan ya, bawah ini kosong jangan. Atasnya juga cuma sampai 4. Jadi atasnya jangan ya, kosong. Ini akan kita ambil. Paham untuk gambar? Untuk gambarnya paham? Sebelum masuk ke perhitungan, untuk gambarnya paham? Bu, Bagaimana? ulang yang buat dapetin 0,8 ya, Bu. Dapat 0,8. Iya. Soalnya Kan tadi di saya batasnya gambarnya gini ya. burem. Kan Y-nya sama dengan 1 dan D-nya sama dengan 4. Ya udah tinggal substitusi aja. Untuk Y sama dengan 1, tinggal gantikan Y dengan 1. 5X tambah 4 kali 1 sama dengan 20. 5X sama dengan 20 ini kan pindah luas, min 4. 5X sama dengan 16. Berarti X-nya 16 bagi 5 dapat 3,2. Ini juga sama ya. Untuk Y-nya sama dengan 4, kita ganti 5X tambah 4 kali 4 sama dengan 20. Berarti 5X sama dengan 20 dikurang 16. 5X sama dengan 4. Berarti X-nya 4 bagi 5 kan? 4 bagi 5 berarti 0,8. Nah, itu kita tinggal taruh titik tadi kan. 0,5, 4,0, 4,0. Ya. Nah, terus untuk pusatnya pasti di Y sama dengan 1 dan Y sama dengan 4. Untuk Y sama dengan 1, tadi X-nya adalah 0,8. Mana tadi? Bukan. Untuk Y sama dengan 1, X-nya adalah 3,2. Berarti di sini ya, lewat dari 3 sedikit. 1 dengan, kalau mau buat titik koordinat ya, kan X dulu, baru Y ya. Di 3,2,1. Nah, berarti ke kirinya juga sama ya, sampai ke 3,2. Nah, terus untuk Y-nya sama dengan 4. Nah, untuk Y-nya sama dengan 4, X-nya 0,8, berarti nggak sampai ke 1 kan. Kalau di sini perkirakan aja ya, 0,1 di sini. Nah, pusatnya berarti di sini kan, Y sama dengan 1 dan Y sama dengan 4. Ya udah, kita hubungkan titik-titiknya. Nah, inilah yang kita arsir. Atasnya tadi untuk Y-nya sama dengan 1 dan Y-nya sama dengan 4. Atasnya jangan, ke bawahnya juga jangan ya. Ini kan 1 batasnya di sini. Paham? Bu, saya mau nanya. Jadi silahkan. Untuk daerah yang diarsir itu, Bu, cuman sebelah kanan aja atau sebelah kirinya juga, Bu? Maksudnya, Kenapa? gimana, Bu, cara Iya, buat... yang kanan aja. Ini nggak usah diarsir. Ada pusatnya aja. Oh, Kan karena dia yang... kan kembali, kan dia berputar kembali lagi ke bentuk semula kan. Kalau 360 derajat, Oh, kita iya. mulai dari titik apa, kembali ke sana kan. Iya, iya, Bu. Ini yang menunjukkan kalau dia tadi ada di sini dia berputar, dia kembali lagi ke sini. Oh, jadi yang diarsir cuman bagian kanannya aja, Bu, sesuai dengan titik. Ya, sesuai dengan soalnya ya, di bagian kanannya. Oke, Kalau Bu. dia negatif ya negatif juga. Terus ini kan dia positif ya. Makanya kita cari titik-titiknya tadi ya. Oke, Bu, makasih. Ini pokoknya hanya bayangannya saja. Ya, dari 360 derajat ya, satu putaran. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi yang bertanya? Nanti rumus penyelesaian pakai metode cakram ya, Bu? Kenapa? Ya, Metode penyelesaian. bentuk cakram. Sebenarnya kalau mau pakai bentuk cakram, cincin, ataupun menggunakan kulit tabung hasilnya sama ya. Nah, cuman lebih gampang kita menggunakan rumus cakram. Gue sering menggunakan cakram atau kulit tabung ya. Kalau cincin itu agak ribet. Sebenarnya nggak ribet juga sih, cuman berlapis-lapis kalau cincin. Nah, makanya Ibu banyak menggunakan rumus cakram atau menggunakan metode kulit tabung. Ya. Hasilnya sama, kita pakai cara apa aja sih yang sama. Pakai tes yang termudah aja. Kalau cincin itu dia berlapis, pakai kulit tabung boleh.
Menggunakan rumus cakram juga boleh. Jadi rata-rata yang cakram ya. Ada lagi yang mau bertanya? Belum masuk ke nomor 5? Nggak ada yang bisa foto? Mau difotokan lagi? Ini belum dihitung ya. Sorry. Untuk menghitungnya kalian bisa kan? Buset lah. Udah? Ibu mau jelaskan untuk perhitungannya dulu. Ini untuk baru gambar ya. Ada yang sudah foto belum? Ada yang sudah foto? Belum, Bu. Aduh. Tadi dikirain ibu yang moto. Tadi mau foto ternyata ada teman ibu yang nanya. Lupa. Bentar. Apa yang hapus tadi ya? 5 dengan 16 X sama dengan 3 sama 2. Ini 4 berarti 5X ditambah 4 kali 4. Kurang 16. Nah, untuk perhitungannya kita lihat dari gambar tadi ya. Itu batasnya kan tadi sumbu Y ya, sumbu Y atas dan bawah, karena bukan sumbu X. Nah, maka di sini volumenya I integral 4 dan 1 ya. Tadi kan Y sama dengan 1, Y sama dengan 4. Nah, karena tadi diputar melalui sumbu Y, maka dia akan jadi X kuadrat ya. Jadi X kuadrat DY. Nah, kita tinggal masukkan aja I 4, 1. Nah, X kuadrat tadi dia rumusnya itu di soal, sebentar. Tadi dia 5, apa tadi 5X? Bentar ya, soal 5X tambah 4Y sama dengan 20 ya. Yang kita butuhkan X. Nah, otomatis, ini kita rubah dulu, kita pindahkan. 5X sama dengan 20 dikurang 4Y. Maka X sama dengan 20 kurang 4Y per 5. Ya. Nah, kita bagi ya kayak tadi, karena dia bersama, X-nya jadi 20 bagi 5 kan 4. Dikurang 4 per 5Y. Nah, inilah yang akan kita pecahkan. Jadi 4 dikurang 4 per 5Y kuadrat DY. Nah, kita tinggal masukkan angkanya, kita kodetkan dulu ya. Ini kan kita kodetkan dulu. Maka V integral 4, 1. Ini 4 kuadrat jadi 16. 2 kali 4 kali 4.
min 32 min 32/5 Y ditambah, nah min 4/5 dikuadratkan dia akan jadi 16/25 ya, Y kuadrat. Ini. Nah ini sederhanakan ya, dikuadratkan dulu yang depan, terus 2 kali sini kayak biasa ya kalau kita mengkuadratkan. Maka ini akan menjadi, jadi kalau kita integralkan 16x ini 32 min 32/5 ya. Nah terus ini kan pangkat 1, jadi pangkat 2, jadi per 2 ya, per 2. Kalau per 2 berarti ini kita dikali sama aja dengan 32/5 dibagi 2, sama dengan 32/5 dikali 1/2. Ini bisa kita coret jadi 16/5 ya, maka dia akan menjadi 16/5, 16/5 gitu. Atau kalau kita kecilin juga boleh sih, mau langsung 16/5 boleh. Ada 2 cara ya, ada 2 opsi nanti. Berarti ini akan jadi 16/5 di pangkat 2. Terus yang kanan, nah dia akan jadi 16/25, ini pangkat tambah 1 jadi 3 dikali 1/3. Maka dia akan jadi 16/75 ya. Ditambah 16/75 Y pangkat 3. Batasnya adalah 4 dan 1. Nah ini juga bisa kita sederhanakan lagi. 16 biar gampang kita keluarin 16-nya ya. Kita ubah. Kita keluarkan 16-nya jadi 16pi. 16x dibagi 16 berarti tinggal 1 ya, 1x. Tadi ini kok x tadi ya? Y, tadi kita kan dalam bentuk Y ya. Maka dia akan jadi ini saja. Ini akan jadi, oh udah ada ini semua ya, kita keluarin 16 Y aja, kita keluarin 16 YP ya. Berarti ini tinggal 1. Ini 16/5 berarti 1/5 Y aja karena pangkat 2 ya. Terus ini 16 berarti 1/75 Y pangkat 2. Batasnya adalah 4 dan 1. Udah, seperti ini tinggal masukkan aja batasnya sekarang. Ya, tinggal masukkan batasnya, maka dia akan jadi yang gampang. Ini juga boleh sih, tapi yang agak beribet kalian yang atasnya kita keluarin dulu ya, biar gampang. Sebelum seperti ini itu kita keluarkan, soalnya ada di luar lagi ya. Mending yang ini aja kita sederhanakan, baru kita integralkannya akan lebih mudah. Biar kalian nggak rumit. Ini aja kita keluarkan dulu biar gampang. 16 dikeluarkan. 4 dan 1. Ini tinggal 1. Ini 32/16 2 per 5Y. Ini 1/25 ini pangkat 2 D. Nah ini yang kita integralkan ya, nggak 2 kali jalan. Nah kita integralkan langsung 16pi Y 2/5 ya, 2/5 ini kan 2 ya, berarti dikali 1/2, coret-coret tinggal 1/5 Y pangkat 2. Ini juga 1/25 dikali 1/3, 1/75 ini pangkat 3, batasnya 4 dan 1. Udah, kita tinggal masukkan aja angkanya sekarang. Batasnya 4, 16pi 4 dikurang 1/5 dikali 4 kuadrat ditambah 1/75 dikali 4 pangkat 3 dikurang, sekarang masukkan batas bawah ya, 1 dikurang 1/5 dikali 1 kuadrat tambah 1/75 kali 1 pangkat 3. Maka dia akan jadi 16pi. Ini berapa ini? 16
per 5. 4 dikurang 16 per 5. 4 pangkat 3, 64 per 75 dikurang 1 dikurang 1/5 ditambah 1 per 75. Dan tinggal jabarkan saja, dikelompokkan angka sama angka. 16 pi 4 kurang 1 ya, ini kita masukin ke dalam, min 16 per 5, ini jadinya plus 1/5 tambah 64 per 75, ini jadi min 1 per 75. 16 pi 3 dikurang 15 ya, 15 per 5 berarti 3. 3 ini 64 dikurang 1 per 75 jadi 63. Ditambah 63 per 75. Tinggal kalikan ke dalam ya. Tinggal kalikan ke dalam, dapat hasilnya berapa. Ya udah, itulah hasil akhirnya. Kalau tinggal jabarkan aja, kan habis nih. Jadi kalian aja dikali nanti per 75 ya. Maka dia akan jadi 16 pi dikali 63 per 75. Bisa disederhanakan lagi kok. Kalikan dulu 16 dikali 63. Kenapa? Maaf Bu, ini videonya Kenapa? yang saya terima video streaming Ibu makin lama makin gelap. Iya, gelap banget emang. Iya gelap Iya banget. Bu, gelap banget. Ntar dinyalain lampu dulu. Iya Bu, gelap Bu. Kayak masa depannya Razi Bu. Terus jangan kayak gitu, masa depan orang bilang gelap-gelap. Tahu Nggak boleh. nih. Ya Allah, astagfirullah. Udah Bu, Semuanya tenang harus Bu. optimis, jangan bilang Nim, masa nim depan. 1 Bu, nim 001 Bu, tandain Bu. Nah ini terang banget Bu. Lim 001 Bu. Ya iyalah, nyala tadi mau hujan deras ini. Tandain Bu, Sinyal terganggu gitu. lagi nih. Pokoknya perhitungan seperti ini kalian tinggal kaliin aja ya. Ini kaliin dulu, nanti dibagi 75 ya. Yep. Nanti disederhanakan lagi akan dapat hasilnya 13 Oh, iya, Bu. 3 per 75. Boleh rada sedikit ke bawah Bu kameranya. Rada terpotong. Kepotong. Iya. Ya Bu, makasih Bu. Nanti hasil akhirnya akan dapat 13 33 per 75 pi ya. Kaliin dulu nanti dibagi, nanti jadikan pecahan campuran lagi ya. Nah, pecahan campuran. Ada dapat hasilnya 13 33 per 75 ya. Kita langsung ke nomor 5 soal integral parsial ya. Hujan deras tadi takut sinyalnya. Kalau IndiHome kalau hujan sinyalnya jelek. Oh iya Bu, jelas Bu. Saya juga pengguna IndiHome. IndiHome yang merakyat. Terus nomor 5. Iya Bu, ini user IndiHome Bu. Rata-rata pakainya IndiHome digunakan. Nah, untuk soal nomor 5 itu kita gunakan rumus kulit tabung ya. Nomor 5 soalnya nggak aneh ya. Pakai rumus kulit tabung. Kalau misalnya yang kayak kulit tabung. Ya Bu, nomor 5 rada pelan-pelan ya Bu. Saya sampai ngerjain 3 kali nomor 5. Bentar dulu, lebihnya dulu soalnya di mana kemarin. Tadi tadi. Nah, carilah volume benda berputar yang dibatasi kurva Y sama dengan X kuadrat ditambah 5. Sumbu X garis X sama dengan 1 dan X sama dengan 3. Diputar satu putaran mengelilingi sumbu Y. Ya. Mengelilingi sumbu Y. Berarti yang kita integralkan nanti adalah X-nya ya, kalau kita yang mengelilingi sumbu Y, atau kita menggunakan rumus kulit tabung ya, 2V batas atas dan bawah integral dari XY ya. X dikali Y. Nah, untuk penjabaran untuk membuat gambaran sendiri sama kayak tadi ya, kita jabarkan dulu.
untuk X-nya sama dengan 0, dipotong dengan sumbu Y berarti X sama dengan 0 ya. Untuk X-nya sama dengan 0, berarti Y-nya sama dengan 5 ya. Untuk Y-nya sama dengan 0, nanti dia nggak bisa dikotakkan ini ya, akar. Kita tinggal masukkan saja batas yang untuk yang 0 saja untuk pusat. Nah, terus sama yang ini kita masukkan ya, X sama dengan 1 dan X sama dengan 3. Untuk X sama dengan 1, berarti Y-nya 1 kuadrat tambah 5. 6 ya. Untuk X-nya sama dengan 3, berarti Y sama dengan 3 kuadrat tambah 5, berarti 14. 1,6, 3,14. Nah, kita buat gambarnya. Kita buat gambarnya berdasarkan sketsa ya, yang tadi. Berapa X tambah 3. Nilainya sampai 14. Ini pakai skala aja ya, karena gede. Pakai skala 5 aja. 5, 15. Ini tadi X0, Y-nya 5. Di sini ya, penjabaran. X0, Y-nya 5. Terus 1,6. Atas 5 sedikit. Terus berapa lagi titiknya tadi? 3,14 di bawah 15. Nah, 15. Nah, terus tadi pusatnya di 0 ya. Kalau di 0 dia ke 1, berarti ke kirinya minus 1. Itu ya. X-nya 0 mana tadi? 0, Y-nya 5, ini tadi ke 1,6 ya. Berarti di sini 1, berarti di sini minus 1 ya. Kirinya minus 1. Sumbu putarnya di 0 ya. Sumbu putarnya di 0. Nah, terus kita hubungkan gambarnya. Ini 3. Oke. Gambarnya kurang imbang ya. Kalau kalian pakai pengukuran ya, dari gambarnya imbang. Bukan pakai perkiraan aja. Gambarnya sama. Kanan kirinya sama ya. Ini 3. Terus batasnya tadi untuk X sama dengan 1 dan X sama dengan 3 ya. Berarti ini yang diminta. Akan dicari ya. X sama dengan 1 dan X sama dengan 3. Artinya di 14. Jadi ke atasnya juga 4, di sini 16. Ini cuma berbantuan aja ya. Nah, jadi kayak tabung jadinya ya. Kayak tabung. Karena yang akan saya daerah ini ya. Daerah ini yang akan kita cari. Nah, makanya pakai rumus kulit tabung. Untuk penjabaran kolomnya pakai rumus 2V. Nah, batas tadi kan sudah ada di sini ya. Batasnya adalah 3 dan 1. Nah, 3, 1, X dikali Y ya. Kalau pakai rumus kulit tabung, itu kita gunakan X dikali Y dY. Nah, tinggal masukkan saja. 2V, batasnya 3 dan 1, X kali Y. X mana X tadi? X berarti X aja. Kali Y ya. Y-nya tadi kan X kuadrat tambah 5. X kuadrat tambah 5 DY. Berarti volume sama dengan 2V, batasnya 3 dan 1. Kita kalikan ke dalam, jadi X pangkat 3 tambah 5X DY. Baru kita integralkan. X pangkat 3 jadi 1/4 X pangkat 4
ditambah 5/2 X pangkat 2 batasnya 3. Udah tinggal masukkan aja batas-batasnya tadi ya. Masukkan batas-batasnya. Maka dia akan jadi 2V 1/4 dikali 3/4 ditambah 5/2 dikali 3 kuadrat dikurang. Nah, batas bawah sekarang 1/4 kali 1/4 tambah 5/2 kali 1 kuadrat. Nah, kita jabarkan. 3/4. 3/4 berapa? 81 ya. Itu 81/4. 9 kali 5 45/2 dikurang 1/4 ditambah 5/2. Kita jabarkan aja 81 tambah 45 126 ya. 126 ini 4 dan 2 ya. 4 dengan 4 aja dulu kita jabarkan. Tempatnya sempit. Sini aja ya. Ini 4 kita gabungkan aja. Batas atas dikurang batas bawah. Jangan lupa dikurung ya. Jadi kita kali ke dalam jadi min 1/4 min 5/2. Maka dia akan jadi 81 2V dalam kurung 81/4 dikurang kali ke dalam jadi min 1/4 ditambah 45/2. Nah ini jadi min juga ya, dikurang 5/2. Delapan satu dikurang 1 di 80 dibagi 4 20. Terus 45 dikurang 5 40 dibagi 2 juga 20. Jadi 40 kali 2 dapatnya 80 T satuan volume. Itulah volumenya. Ada yang tidak paham? Ada yang tidak paham? Ini ada orangnya nggak sih? Anybody home? Ada Bu. Ada Bu. Mana jangan-jangan kalian pada tidur semua, makanya nyalakan kamera. Dipaham nggak? Ditanya diam aja. Paham apa tidak? Lagi memahami Bu, gambarnya beda. Gambar apanya yang beda? Iya punya saya kayaknya gambarnya salah Bu. Yang dibikin. Iya. Ya sudah. Kan basicnya sebenarnya kalian perlu cari titik potongan sumber X, sumber Y, dan yang paling penting itu masukkan batas ini ya. Untuk cari Nah, jarak saya ini. nggak masukin batasnya Bu. Batasnya itu yang akan dicari sebagai inian yang akan kita lihat ya untuk penghitungan. Jadi nggak ketemu nilai. Ya beda gambarnya jadinya kan. Kita gunakan rumus kulit tabung. Nah, rumus kulit tabung pakainya rumus 2V, dipakainya 2V X dikali Y ya. Tinggal X, nah Y-nya berapa? Tinggal masuk aja. Terus sama aja cara kedua seperti biasa ya. Kalikan ke dalam, X pangkat 3 tambah 5X, lalu diintegralkan. Setelah diintegralkan, masukkan batas atas, masukkan batas bawah. Ya udah itulah hasilnya. Bisa ya? Kita masuk ke integral parsial. Bu, ini boleh minta kirim fotonya nggak, Bu? Ya nanti ini lagi fotoin. Tok, tolong di mute Tok, itu ada yang gendang-gendang. Oke, sekarang kita masuk ke materi baru, integral parsial ya. Oh, ini padahal sebenarnya kalian kan udah belajar, udah diskusi juga, udah bikin materi sendiri. Tapi nggak dijelasin sih sama kalian cara-caranya. Cuman jelasin materinya aja ya, definisi-definisi. Harusnya perhitungannya yang dijelaskan. Nah, sekarang kita masuk ke integral parsial. Masih ingat nggak? Di SMA ada pernah belajar ya? Ingat nggak integral parsial? Ada yang masih ingat integral parsial? Minta tolong, minta. Nggak tahu Bu, kayaknya
nggak belajar. Nggak tahu. Iya, Yang Mbak soalnya yang SMK, Bu. Di SMK emang nggak diajarin? Cuman yang Iya, Bu. ada doang, Bu. Kan integral belajar di SMK, cuma mungkin di SMK dasarnya aja kali ya. Iya, nggak pakai Jurusan integral multimedia, data. SMK-nya atau jurusan apa? Iya, Bu, RPL, Bu. Software jurusan. Software ya, berarti kalian sebenarnya belajar dong kalau yang jurusannya Cuman multimedia atau software itu pasti belajar integral Pak, integralnya. Cuma mungkin nggak dalam kali ya. Sebenarnya udah, cuma kalian lupa jangan-jangan. Nah, untuk rumus untuk integral parsial ini kita bisa juga menggunakan cara cepatnya ya. Ada namanya rumus Tanjalin ya, yaitu satu diturunkan, satu lagi diintegralkan. Tapi ingat kalian harus belajar dulu bagaimana menyelesaikan soal menggunakan prosedur. Kenapa gue bilang harus menyelesaikan soal menggunakan prosedur? Kenapa? Karena tidak semua soal ada yang bisa diturunkan. Kalau seandainya dua-duanya nggak bisa diturunkan, nanti kalian akan bingung. Tapi kalau kalian paham dengan konsepnya, maka yang konsep ini yang perlu kalian benar-benar pahami. Nah, soalnya dia tak arti pun kalian akan paham. Jadi ingat ya, untuk integral parsial, itu rumus dasarnya integral dari U dV ya, itu sama dengan U dikali V dikurang integral P du. Ya, ini rumus dasar yang harus kalian ingat dan hafalin ya. Untuk konsep, jadi kalau kalian paham dasar yang seperti ini sebagai konsep, ngambil otak-atik pun soalnya kalian nggak kaget, nggak paham ya. Tapi kalau kalian biasa menggunakan cuma belajar menyelesaikan integral parsial dengan rumus Tanjalin saat soalnya maksudnya dimodif sedikit, kalian sudah bingung nanti cara menyelesaikannya. Karena tidak semua soal bisa diselesaikan dengan metode Tanjalin ya. Jadi kita contoh untuk soal integral parsial ini, pertama contohnya tentang ya, tolong diperhatikan benar-benar ya, jangan sampai kalian nggak bisa, nanti akan dikasih latihan di akhir. Nah, tentukan hasil dari integral X dikali akar X tambah 2. Nah, di sini kita buat pemisalan dulu. U dan dV. U-nya itu adalah yang bisa kita turunkan sampai sama dengan 0 ya, yang satu lagi dV. Jadi untuk U di sini kita misalkan X ya. Ini X-nya sebagai U dan ini sebagai dV-nya. U-nya X, maka dx ya, maka du turunan dari X apa? Masih ingat? U-nya sama dengan X, maka du-nya jadi berapa? 1, Bu. Ya 1, jadi 1 dx ya, kalau 1 nggak usah ikut tulisin, langsung aja dx ya. Nah, kalau yang 1 per X itu apa, Bu? Kenapa? Kalau yang 1 per X? Yang 1 per X, Iya. ya tergantung dari soalnya. Kan dia du-nya turunan dari X itu apa? 1. Kalau yang 1 per X gimana? Itu rumus dari in X. In X sama dengan du-nya kalau untuk in X, untuk menggunakan logaritma, maka dia akan jadi 1 per X. Tergantung dari soalnya ya. Integral turunan, kembali ke turunan, dikalkulus 1. Nah, karena di sini U-nya adalah X, maka du-nya sama dengan dx. Bentar ya. Berisik. dV-nya adalah akar X tambah 2 dx. Ya, ini kita jabarkan. Integral dari dV sama dengan integral dari akar X tambah 2 dx. Integral kita hilangkan, maka V sama dengan, sebelumnya ini karena di akar kita ubah dulu ya bentuknya. Integral dV sama dengan integral dari X tambah 2 pangkat setengah dx. Karena akar itu kan pangkat setengah ya.
Maka V-nya integral hilang ya. Kita integralkan X tambah 2 pangkat setengah. Itu sama dengan, ini setengah tambah 1 kan jadi 3/2 ya. Jadi 1/3/2 akan jadi 2/3 ya. Ingat rumus dasar integral. 2/3 X tambah 2 pangkat 3/2. Ini V-nya. Nah, kita masukkan ke rumus tadi. Untuk integral U dV sama dengan U kali V dikurang integral V du. Jadi tinggal masukkan aja. U-nya tadi X. V-nya 2/3 X tambah 2 pangkat 3/2 dikurang integral V 2/3 X tambah 2 pangkat 3/2 du. du-nya adalah dx. Jadi kita 2 kali integral. Nah, kita selesaikan dari sini, yang kanan juga kita integralkan. Maka dia akan jadi 2/3 X tambah 2 pangkat 3/2 dikurang. Nah, ini kalau kita integralkan, ini pangkatnya kan 3/2. 3/2 tambah 1 akan jadi 5/2 ya. 5/2. Nah, karena dia berupa pecahan, berarti kan 2/3 dikali 2/5. Kan kita balik ya, jadi 5/2. Jadinya 2/5. X tambah 2 pangkat 5/2 plus J. Maka dia akan jadi 2/3 X pangkat X tambah 2 pangkat 3/2 dikurang 4/15 X tambah 2 pangkat 5/2 plus J. Itulah hasil akhir dari integral. Jadi kita integral berlapis ya. Diintegralkan lagi. Kalau malahan ada yang sampai 3 kali lapis ya. Tergantung kerumitan soal ya. Tadi cukup dengan 2 lapis saja. Pertama kita integralkan, lalu kita integralkan lagi, selesai. Kita mulai dari soal yang paling mudah dulu. Paham apa tidak ini? Step-stepnya. Ini konsep ini benar-benar harus kalian pahami dulu ya. Boleh diulang nggak, Bu? Paham apa tidak ini? Bu, diulang dong Bu, saya masih belum. Suaranya kurang jelas, Bintang. Saya minta ulang Bu penjelasannya, soalnya saya kurang nangkep. Diulang dari bagian mana? Semuanya Bu. Semuanya. Iya. Coba perhatikan ya, ini rumus dasar. Kalau untuk integral parsial itu adalah integral U dV itu sama dengan U dikali V dikurang integral V dikali du ya. Ini konsep dasar yang harus kalian ingat. Jadi misalkan kita ditanyakan integral nilai dari integral X dikali akar X tambah 2 dx ya. Nah, di sini X sebagai U ya. Kita misalkan ini U ini dV-nya. Nah, X sebagai U ya, untuk U-nya sama dengan X. Maka du itu kan turunan ya, turunan dari U, turunan dari X. Ya, 1 dx, 1 berarti kita nggak usah tulisin kalau 1 ya, du sama dengan dx. Nah, terus dv, dv-nya tadi adalah akar X tambah 2 dx. Dia pakai dx ya, akar X tambah 2 dx. Nah, kita rubah bentuknya jadi integral dv sama dengan integral dari X tambah 2 dx. Nah, karena di sini kita nggak bisa langsung sederhanakan, karena dia bentuk akar, kita rubah dulu bentuknya nih biar mudah. Maka integral dv akan jadi X tambah 2 pangkat setengah. Karena akar pangkat setengah ya, X tambah 2 pangkat setengah dx. Maka V-nya aja, kita langsung integralkan X tambah 2 pangkat setengah. Nah, kan kalau integral seperti biasa, pangkat tambah 1, setengah tambah 1, maka jadi 3/2 ya. Angka depannya nggak ada angka, berarti 1/3/2. Sama aja dengan 2/3 ya, langsung dibalik. 2/3 dikali X tambah 2, pangkat 3/2. Ini V-nya. Kita sudah punya U dan sudah punya V, tinggal masukkan ke rumus. Integral U dV sama dengan U dikali V dikurang integral V du. Udah masukkan. U-nya tadi adalah X. V-nya 2/3, X tambah 2 pangkat 3/2. Dikurang integral V 2/3 X tambah 2, 3/2. Dikali du, du tadi adalah dx. Ini kita kali, X kita 2/3 jadi 2/3 X. Dalam kurung X tambah 2 pangkat 3/2 dikurang. Nah, ini langsung kita integralkan saja. 2/3
X tambah 2 pangkat 3/2 kita integralkan. Nah, kan pangkatnya kita tambah 1. 3/2 tambah 1 jadi 5/2. Nah, karena di depannya 2/3, berarti 2/3 dibagi 5/2 ya. Jadi sama aja dengan dikali, tapi dibalik. Makanya 2/3 dikali 2/5. X tambah 2 pangkat 5/2 plus C. Nah, dia akan jadi 2/3X dalam kurung X tambah 2 pangkat 3/2. Dikurang, langsung aja ya, 4/15 ya. X tambah 2 pangkat 5/2 plus C. Masih bingung, Bintang? Sudah lumayan jelas, Bu. Saya mau nyobanya. Yang lain bagaimana? Makin lama makin berkurang. 27 orang. 32 atau 27 sih. Oke, yang lain bagaimana? Paham? Paham apa tidak? Paham apa tidak? Karena ini masih basic ya, nanti akan ada integral parsial dalam bentuk eksponen, dalam bentuk logaritma, dan juga nanti dalam bentuk trigonometri. Ini basic banget, dan kalian perlu ingat rumus ini ya. Kenapa? Apapun bentuk soalnya, dasarnya akan kembali ke sini. Ya, U dikali V dikurang integral V dikali DU. Yang lain bagaimana? Sudah paham? Lanjut ya. Suaranya kedengaran jelas gak sih? Kedengaran Bu, paham Bu, paham. Kedengaran ya? Kalau hujannya deras banget. Ada yang foto ya? Here.
Kayak orang bisa ya. Kamu selesai kuliahnya. Udah rapi kuliahnya. Ya Pak, tolongin Raf. Tambahin cinta dong. Udah mau yang terlalu banyak. Ya ini yang muncrat nah bajunya nih. Coba tentukan nilai dari integral x kuadrat cos 2x dx. Nah, di sini kayak tadi ya, kita buat permisalan dulu. U-nya adalah x kuadrat. Maka du-nya adalah 2x dx. Ya. Du-nya adalah 2x dx. dv-nya adalah cos 2x dx. Maka integral dv sama dengan integral cos 2x dx. Hilangkan integral, maka v sama dengan yang langsung kita integralkan. Integral dari cos apa? Integral dari cos apa? Ayo, integral dari cos apa? Apa min sin? Sin. Sin x ya. Sin x. Nah, tapi kalau ada angka di depan x-nya, berarti 1/a ya. 1/a, karena dia ada 2, berarti 1/2 sin 2x ya. Ini v-nya. Kalau seandainya nggak ada 2-nya, berarti sin x aja ya. Karena ada angka di depan x, itu berarti a, jadi 1/a. Rumusnya 1/a. Dan integral dari cos itu sendiri adalah sin x. Maka jadi 1/2 sin 2x. Pokoknya ingat basic dari integral. Nah, lalu kita masukkan kayak tadi ya. U dikali V kan. Integral U dV sama dengan U kali V dikurang integral V dikali dU. U-nya X kuadrat. V-nya setengah sin 2X dikurang integral V setengah sin 2X dU. Nah, dU-nya adalah 2X dx. Ya, 2x dx. Nah, kita jabarkan. Ini akan jadi, kita balik ya angka ke depan, jadi setengah x kuadrat sin 2x dikurang integral. Nah, setengah dikali 2x, ya setengah kali 2 itu kan 1, berarti tinggal x ya. Nih, setengah dengan 2, kita kalikan jadi 1, berarti masih ada x ya. Jadi tinggal x sin 2x dx. Nah, ini kan dalam bentuk integral lagi, harus kita selesaikan. Ini baru persamaan 1. Nah, kita selesaikan. X sin 2x dx, kita integralkan lagi. Nah, integral dari x sin 2x dx. Nah, kembali lagi ke asal ya. U-nya sama dengan x. Maka du-nya sama dengan dx. dv-nya sin 2x dx. Maka integral dv sama dengan integral dari sin 2x dx. Maka v sama dengan, nah, sin 2x. Kalau tadi integral dari cos itu kan sin ya. Kalau integral dari sin adalah min cos. Jadi min 1/2 cos 2x. Ini v-nya. Udah, kita masukkan ke rumus. Kembali ya. U kali V dikurang integral V
PDU. U-nya adalah X, P-nya yang kita dapat barusan min setengah cos 2X. Terus dikurang integral PDU. P-nya tadi min setengah cos 2X dikali DU. DU-nya adalah DX. Nah, ini kalau kita sederhanakan, dia akan jadi min setengah X cos 2X. Min kali min jadi plus integral setengah kali 1 tadi 1 ya. Nah, dia akan jadi cos X dx. Kita dapat min setengah X cos 2X dikurang min setengah cos 2X. Saya jabarkan dulu. Enggak langsung. Ini kita rubah ya, jadi plus dulu. Setengah cos 2X dx. Dari sini. Nah, berarti yang kanan kita integralkan lagi dong. Kita integralkan lagi ya. Jadi lipat 3. Jadi kita selesaikan lagi nih setengah cos 2x-nya. Langsung menjadinya min setengah x cos 2x. Nah, integral dari setengah cos 2x. Tadi cos 2x itu sendiri integralnya adalah setengah sin 2x. Berarti kan sama aja dengan setengah ya. Setengah dikali setengah sin 2x plus c ya. Ini setengah cos 2x itu kalau kita integralkan jadi setengah dikali setengah sin 2x plus c. Nah, maka dia langsung kita balik aja kan, ini kan negatif, ini positif, kita balik aja ya. Ini kita kedepankan. Jadi 1/4 sin 2x dikurang setengah x cos 2x. Ini persamaan 2. Nah, persamaan 2 ini kita substitusi ke persamaan 1 tadi. Karena yang kita cari kan ini ya, x sin 2x dx, udah dapat hasilnya nih. 1/4 sin 2x dikurang setengah cos 2x. Nah, ini depannya tadi ya. Tempatnya sempit. Sampai sini kalian paham dulu gak? Biar gue pindahkan nanti ke tempat lain, kalau gue sentil-sentil bingung nanti. Sampai sini paham dulu, sampai ke persamaan 2 sebelum kita substitusi ke 1. Boleh dipoto dulu nggak, Bu? Soalnya benar-benar buram, Bu. Buram banget. Iya. Udah terang kok. Iya, tapi gambarnya resolusinya, Bu. Pecah kayak 360 pixel. Iya, Bu. Tadi bagus kok gambarnya. Baterai juga udah habis tuh baterainya. Mau masukin ke grup ya, kalian cek dulu. Kalau ada yang nggak paham sebelum ibu lanjutkan, silakan dipahami dulu. Baik, Bu. Mohon ditunggu ya, Bu. Ya.
Nisa, tunggu Pak. Sama lihat. Sudah? Ada yang tidak paham? Ada Bu. Yang mana? Kan yang di tengah-tengah itu ada integral x sin 2x dx itu min 1 Bu. Mana mas? Bawahnya Nih. itu Bu, sebelah kanan itu min 1. Ini? Atas Bu, atas dikit. Ini? Enggak bawahnya Bu. Ini? Iya, itu kok ada min 1 di sebelah Ini? kanannya. Iya. Ini bukan min 1, persamaan 1 ya. Kita dapat persamaan 1. Maksudnya gimana persamaan 1? Yang mananya yang nggak paham? Kan di bawahnya dia itu jadinya min Ini. setengah x cos 2x terus ditambah setengah dikali Bentar, setengah. soalnya kencengin dikit. Bintang kenapa? Itu di bawahnya kan jadinya min setengah Kenapa X gitu? Hah? Di bawahnya Ini. itu kan jadi min setengah x cos 2x. Ini lanjutan dari sini. Oh, lanjut dari situ. Ini kan ini, dari sini tadi kan ya. Ini kan persamaan 1. Nah, persamaan 1 ini kita jabarkan lagi nih. X sin 2x dx ini kita jabarkan lagi, kita integralkan lagi. Menggunakan rumus V dikurang integral VDU tadi ya. Dapat hasilnya min setengah cos 2x untuk V-nya. Lalu kita substitusi. U-nya kan tadi X. Makanya jadi X dikali min setengah, ya dikali V, min setengah cos 2x. Dikurang integral V, min setengah cos 2x dx. Dapat hasil yang ini, baru pindah ke sini. Kalau dari sini langsung ke sini ya. Ini kita jabarkan dulu ke sini. Tadi jabarkan, nanti dapat hasilnya, nah baru pindah ke atas ini ya. Karena sempit tadi Bu pindah ke sana. Makanya Bu bilang, lihat dulu biar Ibu, soalnya nanti kan dapat persamaan 1. Ini persamaan 2, mana kita dapat persamaan 2-nya tadi? Ini persamaan 2-nya kan. Nah, nanti persamaan 2-nya akan kita substitusi lagi ke persamaan 1 untuk pengganti X sin 2X dx-nya. Ada yang tidak paham lagi sebelum Bu masuk ke yang berikutnya? Jadi ini berlapis-lapis ya, diulang berkali-kali. Kenapa? Jadi ini berlapis-lapis diulang berkali-kali. Iya. Pertama kan kita integralkan dulu yang ini kan kita jabarkan tadi ya. Ini kita integralkan dapat ini. Nah, terus kita substitusi, dapat lagi hasilnya berupa integral, kita integralkan lagi. Nah, setelah kita integralkan, diintegralkan lagi. Jadi berlapis-lapis. Namanya integral berlipat ya, namanya integral parsial berlipat-lipat ya. Kita masih dalam integral karena rumus dasarnya kan pakai integral V dikali DU. Kalau belum bisa selesai, kayak gini kan belum selesai nih. Integral dari X sin 2X dx. Nah, kita integralkan dulu, selesaikan lagi pakai rumus yang tadi. Nah, kita jabarkan, dapatnya kayak begini. Wah, masih dalam bentuk integral, belum selesai. Ya udah, kita selesaikan. Ini tinggal substitusi aja sih, yang terakhir tinggal di substitusi aja ke persamaan 1, persamaan 2 yang kita dapat tadi. Nah, kita sekarang lanjutin ya. Nah, di persamaan 1, tadi kan kita dapat begini ya. Nah, mana persamaan 1 tadi nih. Setengah X kuadrat sin 2X dikurang integral X sin 2X dx. Nah, X sin 2X dx itu udah kita integralkan, dapat hasilnya ini ya. 1/4 sin 2X dikurang setengah X cos 2X. Kita substitusi. Jadinya setengah X kuadrat sin 2X dikurang. Nah,
Nah, ini kita dapat tadi hasilnya. Dikurung ya, jangan lupa dikurung. Kenapa? Karena dia serangkai. 1/4 sin 2x dikurang setengah x cos 2x. Nah, ini kita kali ke dalam, maka dia akan jadi setengah x kuadrat sin 2x dikurang 1/4 sin 2x, ini jadi plus setengah x cos 2x. Hasil akhirnya setengah x kuadrat sin 2x ditambah setengah x cos 2x dikurang 1/4 sin 2x. Kalau mau disusun boleh ya, ini dia pindah ke belakang, yang positif di depan semua boleh, seperti ini aja juga nggak apa-apa. Kalau mau disusun lagi akan jadi setengah x kuadrat sin 2x yang positif setengah x cos 2x, maka ini negatif pindah ke belakang. Paham nggak? Kalian tadi ya yang penghitungan kalian kan tinggal substitusi doang. Jadi kalau ada hasil tinggal masukin aja ya. Tapi jangan lupa dikurung. Kalau nggak dikurung nanti yang depan aja yang jadi negatif, belakangnya enggak ya, berubah nanti hasilnya nggak sama. Karena dia serangkai. Untuk persamaan dua ini serangkai semua. Sebagai pengganti dari integral x sin 2x dx. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum Bu, saya makin bingung. Masih bingung yang mana? Masih bisa memahami dulu Bu yang tadi. Kenapa? Yang persamaan satu. Persamaan satu tadi kan kita yang langkah pertama kan? Yang kita dapat ini kan persamaan satu tadi. Setengah x kuadrat sin 2x dikurang integral x sin 2x dx kan? Ini persamaan satu tadi. Ya, ini Nah, terus bisa dipahami. kan kita cari nih persamaan satu itu yang x integral dari x sin 2x dx itu kan kita selesaikan. Kita selesaikan, dapatlah hasilnya ini. 1/4 sin 2x dikurang setengah x cos 2x. Tinggal substitusi aja, gantiin. Ini kan udah dapat hasilnya. Tinggal kalikan aja minyak ke dalam. Ayo yang lain? Bagaimana yang lain? Paham apa tidak nih? Masih ada orang ya enggak sih? Saya akan nyalakan kamera. Aktifkan kamera. Nanti kalian pasti tanya, sebagian nggak tahu. Sekarang pada menghilang-hilang. Kalau belajar itu yang rugi kalian sendiri kalau nggak memperhatikan. Yang memperhatikan aja masih bingung, apalagi yang nggak memperhatikan. Paham gak nih? Bismillah, paham Bu. Yakin? Karena dasarnya cuma itu doang kok, rumus dasar yang tadi ya. U dikali V dikurang integral V dikali DU, itu aja kuncinya. Kalau dia ketemu integral, diintegralkan lagi seperti itu, berlipat-lipat sampai dia bisa dikeluarkan dari integral itu sendiri ya. Atau boleh juga nih, kalian untuk mencocokkan hasilnya biar mudah, kalian bisa menggunakan rumus Angelin yang bilang tadi ya.
Nah, kan ya soalnya tadi adalah integral dari x kuadrat cos 2x dx. Nah, kita jabarkan ya, ini ada dua suku, yaitu plus x kuadrat cos 2x. Nah, yang ini kita turunkan, yang kanan kita integralkan ya, kiri turunkan, kanan integralkan. X kuadrat, nah plus min gitu terus bawah ya, ini plus berarti bawahnya min. X kuadrat diturunkan jadinya 2x. Cos 2x kalau kita integralkan, ya ingat tadi cos kalau kita integralkan jadi apa? Sin ya. Jadi karena cos 2x jadinya setengah sin 2x. Setengah sin 2x. Nah terus ini kita turunkan lagi jadi plus 2x jadinya 2. Nah setengah sin 2x kalau kita integralkan jadinya setengah ya. Integral dari sin tadi kan min cos. Jadi dikali min setengah sin, cos ya. Cos 2x. Setengah dikali min setengah cos 2x. 0. Jadi pokoknya sampai akhirnya sama dengan 0 ya. Nah ini integralkan lagi. Ini kan jadinya min seperempat kan. Min seperempat cos 2x. Kalau kita integralkan min seperempat. Integral dari cos tadi setengah. Cos 2x. Diturunkan terus sampai dia 0. Nah, yang kanan cuma mengikuti aja. Nanti kita kali. Ya, tinggal dikali. X kuadrat dikali setengah sin 2x. Maka dia akan jadi setengah X kuadrat sin 2x. Terus ini min 2. Dikali min 1/4. Min kali min jadi plus ya. 2/4. 2/4 jadinya setengah ya, 2/4 maka dia akan jadi setengah x cos 2x. Di sini 2, ini kan min 1/8 ya, 2/8 itu kan 1/4 karena plus kali min jadinya min 1/4 cos 2x ya, sama hasilnya. Ini menggunakan rumus Tanjadin ya, tadi kan kita menggunakan konsep ya, tapi rumus Tanjadin ini tidak bisa kita gunakan untuk semua integral parsial. Nah, rumus Tanjadin hanya bisa kita gunakan untuk soal yang salah satunya bisa kita turunkan sampai hasilnya sama dengan 0. Jadi kalau misalnya ya tidak ada yang bisa diturunkan sampai sama dengan 0, kita nggak bisa menggunakan rumus Tanjadin. Makanya bilang kalian itu benar-benar harus menguasai konsep tadi ya. Yang integral U dV sama dengan U dikali V dikurang integral V du. Itu benar-benar kalian pahami. Kalau untuk rumus Tanjadin ini buat ngecek aja sudah benar apa belum sih yang kalian kerjakan gitu ya. Nah, kita butuh yang prosedur. Kenapa? Kalau kita nggak paham prosedur, biasa mengerjakan dengan cara cepat, soal yang dimodif sedikit aja kalian akan bingung. Tapi kalau kalian paham konsepnya, soal yang berotak-atik, dimodifikasi, dijungkir balik pun soalnya kalian akan paham. Kalau konsepnya dapat. Yang rumus Tanjadin ini paham? Tanjalin ini paham nggak rumus untuk Tanjalin ini? Yang atas agak buras, Bu. Bisa dipotong nggak, Bu? Yang ini. Iya, Bu. Dipotong aja. Yang Tanjalin itu kan dari sini tadi. Ini kan tadi cuma substitusi aja. Dari soal sebelumnya ya, ini kan coba pakai rumus yang kedua nih. Kemudian Tanjalin dari sini. Nah, jadi yang kiri kan soalnya tadi kan x kuadrat cos 2x dx. Nah, yang kiri itu kita turunkan, yang kanan kita integralkan ya. X kuadratnya kita turunkan, cos 2x-nya kita integralkan. Jadi selalu plus min sampai hasilnya sama dengan 0 untuk yang turunan ya. Yang kanan tinggal mengikuti aja, kalau sudah 0 ya udah selesai juga yang kanannya. Kalau misalkan yang kiri itu cuma 2 langkah sudah 0, berarti yang kanan juga cukup 2 langkah. Kalau yang kiri itu sampai 0 ada 5 langkah, berarti yang kanan juga harus 5 langkah. Tinggal kali aja nih ke bawah ya. Paham nggak tuh? Ya, biar lebih jelas saya buka contoh yang lain ya. Itu Razi, raise hand, Bu. Kenapa Razi?
Razi, kenapa? Ada yang tidak paham? Enggak Bu, itu Bu memang. Kira ada yang mau tanya. Itu udah aku kirim di grup ya. Parah gitu ah. Makan besar itu keluar. Hujan kalau sudah di grup ya. Nah, coba lihat. Ini eksponen ya. Integral E pangkat X sin X dx. Nah, di sini kita buat pemisalan dulu. U-nya adalah E pangkat X. Kembali ke turunan, kalau untuk eksponen E pangkat X, kalau kita turunkan, dia akan jadi E pangkat X dx ya, tetap. Diintegral kan juga sama, E pangkat X integral juga E pangkat X juga. Nah, terus dv-nya itu adalah sin X dx. Ya, ingat nih konsep ini, perhatikan step by stepnya. Pertama kita buat U-nya dulu, terus kita turunkan nih dv-nya yang belakang, sin X dx. Nah, terus ini kita jabarkan integral dv sama dengan integral dari sin X dx. Integral kita hilangkan, maka P-nya akan jadi integral dari sin X itu adalah integral dari sin X itu sendiri apa? Integral dari sin X? Min cos. Min cos X. Ya, integral dari sin X sama dengan min cos X. Ya udah, kita tinggal masukkan aja. Nah, sekarang kita kembali ke rumus dasar ya. Tadi ingat berkali-kali gue bilang rumus dasarnya integral dari U dikali dv sama dengan U dikali V dikurang integral V dikali du. Nah, rumusnya ingat nih, tinggal masukin aja sebenarnya. U-nya udah ada, E pangkat X dikali V, V-nya kita juga udah dapat nih, min cos X dikurang integral V, V-nya tadi min cos X dikali du, du-nya adalah E pangkat X dx. Nah, terus ini kita kalikan, min kita pindah ke depan aja. Jadi min E pangkat X cos X. Nah, ini kalau kita kalikan, min kali min akan jadi plus ya. Plus integral, E-nya kita kedepankan, E pangkat X cos X dx. Ini persamaan 1. Sampai persamaan 1 paham nggak? Masih step-step dulu dah. Biar nggak bingung. Sampai sini paham dulu nggak? Kalau berlanjut kalian malah nggak paham di sini. Rumus dasar kok. U-nya, du-nya. Nah, terus ini kan dv-nya, terus kita integralkan, dapat V ya. Masukkan ke rumus U kali V dikurang integral V dikali dikali du, sorry ya. Nah, terus kita jabar sederhanakan, jadi min E pangkat X cos X, terus min kali min akan jadi plus integral, nih kita kalau ada angka atau apa pindahkan ke depan ya, E pangkat X cos X dx. Sampai persamaan 1 dulu. Paham apa tidak? Paham nggak sampai persamaan 1? Paham Bu, tapi yang lain nggak tahu Bu. Yang lain bagaimana? Yang lain takutnya nggak menyimak mereka. Iya Bu, paham Bu. Namanya doang, orangnya nggak Iya, Bu. ada. Paham, Bu. Raji Ya. paham Bu. Paham. Nah, kita lanjut. Sekarang kan ini masih dalam bentuk integral. Kamu belum bisa, berarti ini kita integralkan lagi ya. Kalau yang tadi berlipat, ini kita integralkan lagi. Nah, maka yang berbatas tandain ya. Integral dari E pangkat X cos X dx. Nah, ini kita misalkan lagi kayak tadi, U-nya adalah E pangkat X. Maka du-nya sama dengan E pangkat X dx.
dv-nya sama dengan cos x dx. Maka integral dari dv sama dengan integral dari cos x dx. Maka v-nya integral dari cos. Integral dari cos adalah sin. Ya, sin x. Sudah dapat v, sudah ada u. Tinggal masukkan lagi ke rumus kayak tadi. Integral dari itu sama dengan u dikali v dikurang integral v du. Udah masukkan u-nya e pangkat x kali v sin x dikurang integral v sin x dikali du. Du-nya mana du-nya? E pangkat x dx. Nah, kebetulan ini kan nggak bisa diintegralkan, maksudnya kita nggak bisa selesaikan kayak gini, begini terus nanti kan ya. Kenapa nggak ketemu hasilnya? Nah, kalau sudah seperti ini, nah kita rubah, kembalikan aja ke soal. Kembalikan ke soal. Kenapa? Karena soalnya kan sama, ya. Jadi kita nggak usah selesaikan, nggak usah maksudnya jabarkan lagi yang ini, langsung aja. Kenapa? Karena soalnya tadi ini kan sama. Maka kita substitusi, ya. Langsung di sini aja. Kita sama dengan aja ya. Nah, kita dapat tadi persamaan satunya mana? Persamaan satu ini ya. Min E pangkat X cos X ditambah, nah integral dari E pangkat X cos X itu kita udah dapat hasilnya ini ya. E pangkat X sin X dikurang integral dari sin X. Nah, kita susun aja ya. E-nya ke depan dulu. E pangkat X sin X dx. Nah udah, ini kita pindahkan ke kiri. Tandanya min jadi plus ya. Jadinya plus. Maka dia akan jadi 2 integral E pangkat X sin X dx sama dengan, tinggal yang ini ya, min E pangkat X cos X, kita balik aja karena E-nya negatif, kita balik ya, yang depan negatif, nah kita langsung balik aja, E pangkat X sin X dikurang E pangkat X cos X. Nah yang kita butuhkan adalah integral dari E pangkat X sin X dx kan. Nah berarti integral dari E pangkat X sin X dx sama dengan E pangkat X sin X dikurang E pangkat X cos X per 2. Kenapa? Karena tadi dia kan 2. Nah, kita keluarkan ini sama-sama ada E-nya. Jadi E pangkat X per 2 dalam kurung tinggal sin X dikurang cos X plus C. Yuk, gimana? Oh, tadi bisa kita selesaikan di sininya, ini nggak bisa diselesaikan, ya udah karena dia sama kan dengan soal ya kita apalin jadikan sama dengan langsung, tadi bisa pindah. Bu, ulang Bu, abis yang dari balik ke soal, dari yang atas sampai Dari pas balik ke soal. iya, Oke. pelan Bu. Nah, itu udah pelan-pelan banget itu dari tadi tuh, baru pelan-pelan banget. Nah kan kita dapat tadi di sini ya. Sayanya yang nge-lag Bu. Oh sinyalnya lagi nge-lag. Sini juga nge-lag juga sih. Iya, hujan ini, Bu. Iya, hujan deras. Nggak cuma Integral dari E sinyalnya, pangkat Bu. X. Terus Petaknya juga, Bu. otaknya juga jamnya nggak bagus ini. Jam Razi itu, Bu. Ngomong, Bu. Marahin aja, Bu. Iya, emang betul. jam-jam enggak, jamnya itu memang jam-jam yang rentan banget jam segini kan. Iya, Bu, betul. Paling Istirahat Iya, Bu, jam bener, ngantuk Bu. juga. Nggak tepat waktu Butuh sebenarnya. kelemasan, Bu. Ya udah coba. Nah, di sini integral dari E pangkat X sin X dx. Ya kalian soalnya sore banget kan, mulainya jam 3 masalahnya. Biasanya kan kalau untuk yang kalkulus, aljabar linear, gitu-gitu kan biasanya pagi sampai siang. Kalau sore ini jamnya udah jam-jam rawan ya. Jam-jam Vito rawan. paham Bu itu Vito Bu materi ini. Kenapa? Kenapa Rozan? Vito udah paham Bu materinya tadi. Iya Bu, sepertinya soalnya dia diem aja Bu. Gitu aja menghilang tuh. Lagi benerin gas ya Enggak, Bu. Vito?
nyimak kok Bu. Nyimaknya lewat Oke, foto kita Bu. kembalikan, Di sini. kita kembalikan ke soal ya. Tadi kan soal tadi adalah integral dari e pangkat x sin x dx ya. Nah, kita kembali ke persamaan satu kan. Kita masukkan ke persamaan satu. Yang kita dapat tadi, kan hasilnya dapat tadi min e pangkat x cos x ditambah. Nah, integral dari e pangkat x cos x ini kan udah kita cari. Udah dapat hasilnya ini kan. E pangkat x sin x dikurang integral sin x e pangkat x. Nah, kita substitusi ke sini nih. Ya. Nah, dia akan jadi yang depannya min e pangkat x cos x ditambah e pangkat x sin x dikurang integral dari e pangkat x sin x dx. Nah, terus ini kan sama, ya. Sama kan e pangkat x sin x dx sama. Nah, pindahkan aja di ke depan. Tanda juga berubah ya, karena di sini min akan jadi plus kan. Jadi integral dari e pangkat x sin x dx ditambah integral dari e pangkat x sin x dx, maka akan jadi 2 integral e pangkat x sin x dx. Ibaratnya gini, x ditambah x jadi 2x kan. Berarti kan 2 integral e pangkat x sin x dx. Ya. Nah, sama dengan ini aja kan. Min, karena di sini min, kita balik aja langsung yang positif depan biar nggak ribet ya. Langsung e pangkat x sin x dipindah ke belakang min e pangkat x cos x plus c. Nah, udah, karena kita butuhkan itu nggak ada angka 2-nya ya, kita butuhkan hanya integral dari e pangkat x sin x dx. Nah, maka hasilnya akan jadi e pangkat x sin x dikurang e pangkat x cos x per 2. Karena tadi kan dia 2. Jadi dibagi ya, yang nggak punya variabel bagi yang punya variabel, dibagi 2. Nah, karena kanan kiri ada e pangkat x, kita keluarkan e pangkat x per 2 jadinya. Nah, yang kiri tinggal sin x aja, yang kanan tinggal cos x plus c. Udah itu hasilnya. Ayo, paham apa tidak? Ntar Bu lagi memahami sambil nyatet Bu. Oke, saya pahami sambil nyatet, Ibu absen ya. Absen dulu. Stefanus Haniawasi. Steven yang baru masuk kemarin ya? Itu. Gak ada berarti Steven? Iya Bu. Abdi Ah, Bispindo? Abdi Bispindo ada? Tidak hadir juga Abdi. Muhammad Febriansyah? Tidak hadir juga. Fatlur? Fatlur Rahmanda Selian? Fatur hadir, Bu. Muhammad Reski Fahmi? Ada Muhammad Reski? Belum. Tidak hadir? Alan Akbar? Apa ya? Coba lihat aja. Hadir, Bu. Siapa yang hadir? Alan Akbar atau Muhammad Reski? Alan Akbar, Bu. Oke, Vito? Hadir Ibu. Amalia? Hadir, Bu. Gabriel Satrio? Hadir, Bu. Lydia? Hadir, Bu. Raden Ronggo? Hadir Ibu. Noval Adli? Hadir, Bu. Rashid? Hadir, Bu. Ananda Tita?
Hadir, Bu. Iwayan, Hadir, Bu. Muhammad Razi, Selalu hadir. Fajar Andri. Hadir, Bu. Hadir. Ntar kalau ada absen gue lihat ya. Fajar Andri, Hadir, Bu. Nabila Putri Cahayani, Hadir, Bu. Raffi Nandika Putra. Hadir, Ada Raffi? Hadir, Bu. Irzan Fakhrusi Syakirin, Hadir, Bu. Putri Aulia, Hadir, Ibu. Putra Arisandi, Hadir, Bu. Aldifa Fatli Fauzan, Hadir, Bu. Utunier, Hadir, Bu. Asmal, Hadir, Bu. Nur Anissa. Ada Nur Anissa? Tidak ada Nur Anissa Fadilah. Tidak hadir. Melisa Berginting, Hadir, Bu. Rina Setianingsih, Hadir, Bu. Adi Setiadi, Hadir, Bu. Sabrina, Hadir, Bu. Anissa Azahir, Hadir, Ibu. Muhammad Hussein, Hadir, Bu. Irham, Ada, Bu. Salsabila, Hadir, Bu. Erla, Hadir, Bu. Kotru Nada. Hadir, Bu. Oke, Ibu cek sekali lagi yang tidak hadir ya. Ada 5 orang ini yang tidak hadir. Kita tadi di Zoom ada berapa orang? Di Meet ada berapa orang tadi? Ibu, 33. izin masuk. Izin masuk, Bu. Dimasuk kemana? Nur Anissa hadir, Bu. Tadi mic-nya nggak mau. Nggak masuk suaranya. Oke, sebentar. Bu cek ulang lagi ya, sebentar yang nggak hadir ya. Steven Stefanus, ada nggak Steven Stefanus? Tidak ada. Abdi Besvindo? Tidak ada. Muhammad Febriansyah? Tidak hadir. Muhammad Reski Fahmi? Tidak hadir. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Nah, tadi dipanggil mana? Di laptop nggak bisa suaranya, Bu, jadi login ke HP. Muhammad Reski Fahmi. Nur Anissa tadi ada? Iya, Bu, hadir. Oke. Berarti yang tidak hadir ada 3 orang ya. Muhammad Reski, Muhammad Febriansyah, ada 4 balang. Steven Stefanus, Muhammad Abdi Reski Bespindo. ada, Bu. Tunggu, Steven Stefanus, Abdi Bespindo, Muhammad Febriansyah, Muhammad Reski hadir, Anissa hadir, ya 3 orang tadi yang nggak hadir ya. Oke, ini Bu fotoin dulu ya. Ada yang mau ditanyakan nih sampai di sini? Iya, Bu, Kita foto, Bu. Ya Bu foto kan. Nanti kita lanjut minggu depan aja. Kayaknya udah nggak connect kalian nih. Cuma Ibu cuap-cuap nggak paham juga. Minggu depan sebelum ini kita lanjutin sedikit ya. Mabok, Bu. Ya Lagi makanya. paham, Bu. Sampai Aman, Bu. mabuk. Makanya Lagi nanti, sama Vito. nanti kan yang di foto kalian pelajari lagi sambil nyatet ya. Iya, Bu, benar, Bu. Sambil Oke, diulang-ulang. Bu. Jadi biar ketahuan kalian nggak pahamnya yang mana. Mabuk hela. Jadi minggu depan bisa dibahas lagi yang mana gitu yang kalian tahu. Bu, mau nanya dulu, Bu, sebelum tutup juga. Ya kenapa? Itu yang Kenapa, paling Bintang? sebelah kanan EX apa itu, Bu, yang per 2? Mana? Kanan. Ini. Ada bawah satu lagi, Bu. Apa? Ini. Bawah dikit lagi, Bu. Ini. Nah, iya itu apa, Bu? Iya ini kan nggak muat cos X. Iya di bawahnya cos X itu apa? EX. Ini cos X juga kan kita ibu tinggal pindahin doang ke bawah. Oh, per 2. Jadi kan ini kan tadi kan 2 integral E pangkat X sin X dx sama dengan E pangkat X sin X dikurang E pangkat X cos X. Karena yang kita butuhkan adalah integral E pangkat X sin X dx aja. Berarti yang ini kita bagi 2 dong. Jadi E pangkat X sin X dikurang E pangkat X cos X per 2. Ya. Terus yang di sini karena E pangkat X-nya sama, kanan kiri ada, kita keluarkan. Jadinya E pangkat X per 2. Yang kiri tinggal sin X, yang kanan tinggal min cos X plus C. Karena ini nggak muat ini. E pangkat X cos X ya. Iya, Bu.
Ada lagi yang nggak paham? Kita sambil dicatat, sambil dipahami ya. Jadi mana yang nggak paham, boleh ditanya lagi minggu depan sebelum kita masuk materi baru. Oke, jangan lupa ya, disalin semuanya, jangan biarkan di handphone saja. Nanti kalau ibu hapus, kalian nggak punya ya, karena handphone ibu udah kepenuhan. Ya, Data Bu. terlalu banyak. Nanti Baik, Ibu. kalau nggak kalian catat nanti ya hilang. Kalau setidaknya dibintangin ya, dibintangin setidaknya materinya. Ya, Bu. Jadi sambil mencatat, itu sambil ibaratnya kan sambil belajar, oh ini dapetnya dari mana, sambil dilihat-lihat lagi ya. Ini udah Bu jelaskan step by stepnya ini, sebenarnya kan dia bisa langsung aja, cuman Ibu jelaskan bertahap-bertahapnya kalian paham, biar kalian tahu dapetnya dari mana ya. Oke, untuk hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Terima kasih. Makasih Ibu. Makasih banyak, Bu. Makasih. Ibu, hati-hati Bu. Makasih, Bu. Tidur dari tadi Bu, Vito tidur. Irham juga. Razi main PES. Agak main PES. Rojan ninggalin gua demi gua Bintang pusing mabok. sendiri. Bintang solo Lord. Iya bintang lor cok. Pala gua nggak kuat. Gue belum siap mental. Bintang kebanyakan whisky. Set dah, Rasid. Cek, keluar guys, keluar. Anjir. Keluar. Udah live. Lu aktif kalau ibunya udah keluar doang. Bangsat. Udah live. Ngapain lu pada di sini lu? Udah.